Sampurasun siswa kelas 8, kita melanjutkan belajar dari COVID, yaitu bab 2 poin pertama tentang diagram Cartesius. Kenapa ini disebut diagram Cartesius? Karena ditemukan oleh René Descartes atau lebih kenal dengan Cartesius. Sistem koordinat Cartesius itu nanti terdiri dari absis dan ordinat. Contoh titik P itu nanti absis, ordinat. Biasanya dilambangkan dengan X, Y. X-nya absis, Y-nya disebut ordinat. Bagaimana cara menggambar koordinat? Adalah dari pusat koordinat nanti jika X-nya positif bergerak ke kanan, jika negatif ke kiri. Jika Y-nya positif nanti bergerak ke atas, kalau negatif ke bawah. Saya ulang, kalau X positif ke kanan, negatif ke kiri, Y positif ke atas, negatif ke bawah. Jadi X itu kiri kanan, Y naik turun. Terus contohnya adalah ini. Gambarlah titik 6,2. Ini positif, X-nya positif berarti ke kanan 6, ke atas 2. Saya ambil ya, ke kanan 6, ke atas 2. Ini adalah letak titik A. Kemudian, nggak kelihatan, titik B 3,5. 3,5 berarti X-nya positif ke kanan, Y-nya 5 ke atas. Kita ambil X-nya 3,5 ke kanan 3, ke atas 5. Titik C 0,06. X-nya 0 berarti nggak kiri nggak kanan, diam aja. Y-nya 6 berarti ke atas ya. X-nya 0, diem nggak kiri nggak kanan, Y-nya 6 naik ke atas 6. Kemudian min 2,4. Min 2,4 berarti ini ke kiri, yang ini positif ke atas. Dan min 2,4 ke kiri 2, ke atas 4. Berikutnya min 4,0 berarti ke kiri 4, terus Y-nya 0, tidak naik, tidak turun. Ke kirinya 4, tidak naik, tidak turun. Ini adalah titik E. Titik F, min 5, min 3. X-nya negatif ke kiri, Y-nya negatif ke bawah. Ya, dari sini ke kiri 5, turun 3. Ini titik F. Kemudian titik G, 2, negatif 6. 2-nya positif ke kanan, Y-nya negatif ke bawah. Dari pusat koordinat ke kanan 2, ke bawahnya 6. Ini titik F. Berikutnya, pada sistem koordinat Cartesius tadi kan X, Y atau absis, ordinat. Bagaimana kalau cara membaca gambar? Kalau tadi cara menggambar, sekarang cara membacanya. Cara membacanya adalah, misalnya ini, titik A ini berapa, berapa. Caranya adalah dibawa ke sumbu X dulu, ketemu 6. Terus dibawa ke sumbu Y ketemu 4. Berarti titik A ini 6,4 yang ini. Titik B dibawa ke sumbu X ketemu angka 3. Dibawa ke sumbu Y ketemu 3. Jawabannya 3,3. Titik C dibawa ke sumbu X ketemu 0, dibawa ke sumbu Y, sudah di sumbu Y, di angka 5, berarti 0,5. Titik D dibawa ke sini ketemu min 3, dibawa ke sini min 3, ke sana 2, berarti min 3,2. Ini min 6,2, yang ini
min 5, min 4. Ini min 2, min 7. Ini 5, min 3. Dan seterusnya. Berikutnya kita akan mencari jarak titik terhadap sumbu. Jarak titik terhadap sumbu, kita lihat gambar. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita akan cari jarak titik A. Jarak titik A ke sumbu X adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak A ke sumbu Y 1, 2, 3. Contoh lain, jarak titik K ke sumbu X berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jarak K terhadap sumbu Y 0 karena titiknya nempel di sumbu Y. Yang ini jarak terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5. Jarak ke sumbu Y berarti harus ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh yang lain ini jarak ke sumbu X adalah ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Ke sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5 juga. Yang ini jarak ke sumbu X adalah ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak terhadap sumbu Y 1, 2, dan seterusnya. Berikutnya, gambarlah diagram kartesius ini, kemudian gambarlah garis K dan L. Gambarlah dua garis diberi nama huruf kecil K dan L yang sejajar sumbu X dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Ya, sejajar sumbu X. Sumbu X itu mendatar. Kalau yang sejajar sumbu X berarti semua garis yang mendatar. Gambarlah garis yang sejajar sumbu X. Jaraknya 3 satuan dari sumbu X. Ya, kita ambil contoh. Ini adalah garis yang sejajar sumbu X, tapi jaraknya 1, 2. Ya. Jaraknya ini 1, 2. Yang diminta 3. Kita turunkan aja atau naik aja 1, 2, 3. Ini adalah garis K-nya. Dia sejajar dengan sumbu X. Jaraknya 1, 2, 3. Garis yang kedua adalah sejajar dengan sumbu X, berarti pas ya, kalau ditempelin pas. Jaraknya harus 3, berarti turun 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi garis yang sejajar dengan sumbu X berjarak 3 satuan ada 2, yaitu di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Berikutnya, gambarlah garis M dan N yang sejajar sumbu Y. Sumbu Y itu yang berdiri. Berarti yang sejajar semua garis yang berdiri. Kita coba, kita buat semua garis yang berdiri. Ya, kita perpanjang. Ini adalah garis yang digeser garisnya. Nah, ini adalah garis-garis yang sejajar sumbu Y. Ya, kalau nempel berarti kan sejajar ini. Jaraknya harus 5, berarti ke kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu lagi, berarti di mana? Kalau tadi di kanannya 5, berarti di kirinya 5. Kita buat kirinya. Di kirinya jaraknya 5. Apakah di sini? Enggak dong, di sini 4 lebih ya. Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ini diberi nama garis M, yang ini garis M. Oke, semoga paham. Nah, sekarang contoh kedua. Gambarlah diagram kartesiusnya, kemudian gambarlah titik P. Titik P-nya harus min 2,3. X-nya negatif tadi bagaimana? Kalau X negatif bergerak ke kiri, Y positif naik. Ya, X itu kiri kanan,
Kalau Y naik turun. X-nya min 2 berarti ke kiri 2. Ke kiri 2. Dari sini ke kiri 2. Terus ke atas 3. Nah, sinilah titik P-nya. Ini titik P-nya. Terus, gambarlah garis K yang harus melalui titik P. Dan tegak lurus sumbu X. Gambarlah garis K harus melalui ini. Dan tegak lurus sumbu X. Tegak lurus sumbu X berarti sumbu X mendatar. Kalau sumbu X mendatar, yang tegak lurus dengan mendatar itu yang tegak ini, yang tegak atau vertikal, berdiri tegak. Ini ya. Ini adalah garis K yang melalui titik P dan tegak lurus dengan sumbu X. Itu. Berikutnya, gambarlah garis L. Titik P-nya masih min 2,3. Kita pindah. Min 2 ke kiri. 3-nya positif ke atas. Diberi nama titik P. Itu. Gambarlah garis L yang melalui titik ini. Jaraknya dan tegak lurus sumbu Y. Sumbu Y kan berdiri. Kalau tegak lurus dengan yang berdiri berarti yang mendatar. Membuatnya mendatar dan harus melalui titik P. Dibuat garis yang mendatar dan harus melalui P. Nah, begini. Ini adalah garis yang tegak lurus sumbu Y. Dia sejajar dengan sumbu apa anak-anak? Dengan sumbu X dong. Ini sejajar dengan sumbu X. Dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Sorry, bergeser gambarnya. Tadi min 2,3. Nah, gitu ya. Oke. Berikutnya. Gambarlah garis M. P-nya masih min 2,3. Kita pindah lagi. Min 2 kemana? Ke kiri 2, ke atas 3. Diberi nama titik E yang geser kok tempatnya. Oke. Titiknya itu kita geser dia. Nah, gitu. Titik P min 2,3. Gambarlah garis M yang melalui P. Ya. Gambarlah garis M harus melalui titik ini. Dan tidak tegak lurus sumbu X maupun sumbu Y. Tidak tegak lurus sumbu Y, tidak tegak lurus sumbu X, berarti garisnya miring. Nah, miring ini terserah Anda, pokoknya miring. Nah, contohnya ini. Dia melalui P, tidak tegak lurus sumbu Y, tidak tegak lurus sumbu X, berarti miring. Miringnya apakah harus begini? Bebas, semau Anda. Semau Anda. Apakah begini? Enggak boleh. Ini kan miring Pak, iya, tapi harus melalui titik P, begitu. Asal nggak mau gitu, yang gini boleh silakan. Yang penting harus melalui titik P, gitu. Oke, saya kira gampang ya. Nah, sekarang gambarlah titik Q, titik Q-nya 4,3. X-nya 4 kemana? Ke kanan dong. Y-nya negatif ke bawah. Ya. Dari sini ke kanan 4, ke bawah 3. Inilah titik Q-nya. Terus, gambarlah garis K yang melalui titik Q sejajar sumbu X. Melalui ini harus sejajar sumbu X. Kita gambar. Sejajar sumbu X itu yang begini. Nah, ini kalau saya geser ke atas bawah, ini semuanya sejajar sumbu X. Apakah garisnya ini? Bukan dong. Sejajar sumbu X, tapi harus melalui Q. Jadi harus melalui ini. Nanti diturunkan. Nah, begitu. Ini adalah garis K. Gambar juga garis L
yang melalui ini, tapi sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y. Ini kan sumbu Y berdiri, maka garis yang sejajar dengan sumbu Y harus garis yang berdiri. Ya, ini sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y. Di sini juga sejajar sumbu Y. Tapi apakah ini yang dimaksud garis L? Bukan, karena harus melalui titik Q. Jadi harus di sini. Ya, dia melewati titik Q. Ini garis K, yang ini garis L. Berikutnya, titiknya 4,-3 tadi di mana? 4,-3. Ke kanan 4, ke bawah 3. Di dia. Terus, gambarlah garis M, yang garisnya harus melalui ini, tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Tidak sejajar bagaimana tadi? Tidak sejajar ini, juga enggak sejajar ini, berarti bukan miring. Garisnya harus miring. Miringnya kemana? Terserah Anda, yang penting melalui titik P. Berikutnya, gambarlah titik A 4,0. Di mana ya 4,0? 4,0 berarti X-nya 4 ke kanan, Y-nya 0, nggak naik, nggak turun. 4,0 ke kanan 4, Y-nya 0, diam aja, nggak naik, nggak turun. Ini titik A. Itulah tempat titik A. Kemudian, titik B-nya -3,5, berarti ke kiri 3, ke atas 5. Ke kiri 3. Dari sini ke kiri 3, ke atas 5. Nah, ini titik B. Ini titik B. Kita pindah, diberi nama titik B. Titik C-nya bagaimana? -6,0, berarti X negatif ke kiri. Ke kiri 6. Ke kiri 6. Y-nya 0, berarti diem, nggak naik, nggak turun, Y-nya 0. Ini adalah titik C. Terus, gambarlah segitiga ABC. Gambarlah segitiga ABC. ABC. A, dari A, dibawa ke B. Terus, dari B dibawa ke C, yang dari C dibawa ke, dari A dibawa ke C. Nah, maka terbentuk segitiga ABC. Berapa luasnya? Luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yang ini. Dari A ke C ini berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi alasnya 10, tingginya ini dari puncak ini turun. 1, 2, 3, 4, 5. Alasnya 10, tingginya 5. 10 kali 5, 50 dibagi 2, 25. Jadi luas segitiga ini adalah 25 satuan luas. Begitu. Berikutnya, gambarlah titik PQR. Ini P, ini Q-nya. P-nya berapa? -2,3. Berarti X-nya negatif ke kiri. Negatif 2. Ke kiri 2. Y-nya 3. Ini titik P. Titik P. Terus titik R-nya, mana? Oh, titik Q. Titik Q-nya 2,1 berarti ke kanan 2, ke atas 1. Ke kanan 2, ke atas 1, ini titik Q. Diberi nama titik Q. Terus, di manakah R supaya membentuk segitiga? Kita coba kalau R-nya di sini, apakah segitiga ini? Segitiga siku-siku. Apakah ini siku-siku?
Apakah ini siku-siku? Seret, seret, seret. Enggak ya. Bagaimana kalau di sini? Apakah siku-siku? 1, 2, 3. Siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Jadi ini tempatnya R. Apakah R-nya hanya di situ? Ada tempat lain supaya membentuk segitiga siku-siku, R-nya di sini. R yang kedua. Jadi R-nya ada 2. Ya, segitiga ini. Seret, 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 siku-siku. Ini juga segitiga siku-siku yang atas. Jadi di manakah titik R? Titik R adalah 2,3 atau min 2,1. Itu koordinat titik R, ada 2. Berikutnya, diketahui titik PQR, P-nya min 5, min 2, X-nya min 5 ke kiri, Y-nya min 2 ke bawah, min 5,2. Min 5,2 ke kiri 5, ke bawah 2. Ini titik P. Yuk kita beri nama ini titik P, nggak mau pindah. Titik P. Terus Q-nya min 2,1. Q-nya min 2,1. Min 2 ke kiri 2. Y-nya 1 ke atas. Ini Q. Ini Q. Ayo diberi nama. Aduh, salah. Q, ayo. Ya, ini Q-nya. Kemudian R-nya 6,1. R-nya 6, X-nya 6 ke kanan, Y-nya 1. Ini R. Ini R-nya. Nah, S-nya di mana supaya membentuk jajar genjang? Jajar genjang. Kita buat garis, ini ke sana, ke sana. Jajar genjang ini harus sejajar. Jajar genjang jaraknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dari sini juga ke kanan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Karena yang atas ini jaraknya 8, yang bawah juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah letak titik S-nya. Terus, berapa luasnya? Ingat luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Alasnya tadi berapa? 8. Tingginya berapa ini? 1, 2, 3. Jadi luasnya 8 kali 3, 24. Terakhir, diketahui titik P min 5,2. Kemana min 5,2? Min 5 ke kiri. Y-nya 2 kemana? Ke atas dong. Ini P. Terus Q-nya min 2,4. Min 2 ke kiri dong. X-nya min 2 ke kiri. Y-nya 4 ke atas. Ini titik Q. Titik Q. Nggak mau. Salah. Titik Q. Ayo. Nggak mau diberi nama. Nah, titik R-nya 1,2. R 1,2. X-nya 1 ke kanan. Y-nya 2 ke atas. Nah, begini. Di manakah S-nya? S-nya kita pasang di mana? Supaya membentuk layang-layang. Supaya membentuk layang-layang. S-nya di mana? Layang-layang, ini puncaknya, di bagian atas. Maka kalau ini membuat layang-layang kan bambunya di sini. Ini bambu dan yang berdiri. Nah, S-nya di mana? S-nya letaknya di bawahnya Q. Bebas mau di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Pokoknya di bawahnya Q. Di atasnya boleh nggak? Boleh. Pokoknya ini X-nya sama dengan X-nya Q. Supaya membentuk layang-layang. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Gitu ya. Nah, gitu ya.
Bisa saya ambil di sini. Nah, gitu. Ini bisa dibuat layang-layang. Kita coba dibuat layang-layang. Waduh, susah ya. Harus di gambar lain. Oke, demikian kira-kira cara menempatkan titik dan garis-garisnya. Terima kasih, semoga kalian paham. Bila belum paham, setelah nanti dibuka berulang-ulang 10 kali juga boleh, 20 kali juga boleh. Yang penting pinter. Pinter itu memang harus pakai biaya. Beli kuota dikit gak apa-apa. Jangan lupa subscribe ya anak-anak, supaya video saya berkembang. Terima kasih.